Sekarang kita lanjutkan modul 9 mengenai penganggaran pada perusahaan nirlaba. Gambaran umum penganggaran nirlaba. Penganggaran nirlaba adalah penganggaran untuk organisasi nirlaba. Apa itu organisasi nirlaba? Yaitu organisasi yang bertujuan memberikan jasa atau layanan yang tidak mencari laba. Dapat berupa instansi pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, lembaga peribadatan, lembaga politik, panti asuhan, perkumpulan masyarakat, dan sebagainya. Penganggaran sektor publik dan sektor swasta. Untuk yang sektor publik, instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program yang dibiayai dengan uang publik atau masyarakat. Sedangkan untuk sektor penganggaran sektor publik adalah proses menentukan atau penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Gitu. Kalau anggaran itu hasilnya, kalau penganggaran itu prosesnya. Aspek yang ada dalam sektor publik, dalam anggaran sektor publik adalah aspek perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas. Aspek perencanaan, anggaran sebagai alat perencanaan berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah dalam mengelola negara untuk satu periode masa yang akan datang. Itu jadi sebagai pedoman. Itu kalau perencanaan. Kalau pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas dapatan dan belanja pemerintah agar belanja yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tuh, kemudian pengendalian anggaran publik dapat dilakukan dengan 4 cara. Yaitu yang pertama, membandingkan kinerja aktual dengan yang dianggarkan, menghitung selisihnya, kemudian menemukan penyebabnya, dan merevisi standar biaya atau target untuk tahun berikutnya. Sama seperti ke fungsi atau kegunaan anggaran pada umumnya kan ada pengendalian. Kalau pengendalian berarti kita membandingkan anggaran dengan pelaksanaan. Setelah dibandingkan, dicari tahu atau dihitung selisihnya, habis itu dicari tahu penyebabnya, kenapa kok ada beda, kemudian direvisi atau diubah atau diperbaiki untuk anggaran tahun berikutnya. Itu pengendalian. Kemudian aspek akuntabilitas. Sekarang penganggaran sektor swasta. Sektor swasta berarti dilakukan oleh pihak swasta. Anggaran merupakan bagian rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik. Jadi berlawanan dengan sektor publik yang harus dipertanggungjawabkan atau diberitahukan kepada masyarakat. Kalau sektor swasta dia tertutup, tidak diberitahukan kepada masyarakat. Sektor swasta bisa berupa panti asuhan, lembaga keagamaan, lembaga politik, lembaga sosial kemasyarakatan. Sedangkan untuk fungsi dan tujuan anggaran sektor publik, yaitu yang pertama sebagai alat perencanaan, sebagai alat pengawasan. Itu tadi, kalau perencanaan kan berarti jadi pedoman, kalau pengawasan berarti tadi untuk membandingkan aktual dan anggaran. Kemudian sebagai kebijakan fiskal, di situ anggaran digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
semacam itu. Kemudian sebagai alat politik digunakan untuk memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tertentu. Jadi mana yang lebih diprioritaskan itu ada dalam anggaran. Kemudian sebagai alat koordinasi dan komunikasi, karena anggaran kan berkaitan dengan berbagai macam departemen. Jadi harus ada koordinasi dan komunikasi. Lalu sebagai alat penilaian kinerja, sebagai alat motivasi, sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. Ini adalah fungsi dari anggaran sektor publik. Kemudian tujuan anggaran sektor publik yaitu merasionalkan penggunaan dana agar dapat mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Yang kedua, menyempurnakan rencana yang telah disusun pemerintah sebelumnya. Yang ketiga, merinci penggunaan sumber menurut objek pembelanjaannya yang bertujuan untuk memudahkan pengawasan. Yang keempat, landasan formal yuridis penggunaan sumber penerimaan, pembatasan penggunaan yang tidak sesuai. Yang kelima, menampung dan menganalisis serta memutuskan beberapa alokasi pembiayaan. Ini cukup jelas. Lalu ada jenis anggaran sektor publik. Ada anggaran tradisional, ada anggaran publik baru. Ada yang tradisional, ada yang baru. Kalau yang tradisional, yang pertama diperkirakan adalah kemana sumber yang tersedia akan dibelanjakan. Berarti berkaitan dengan kebutuhan masing-masing unit, misalnya untuk belanja pegawai, untuk belanja barang, untuk biaya pemeliharaan, perjalanan dinas, dan lain sebagainya. Kebutuhan-kebutuhan ini disebut objek belanja. Itu. Kemudian dalam anggaran tradisional, banyak jumlah dana yang diterima tiap unit akan bergantung dari jumlah yang diajukan oleh unit. Ini tergantung disetujui atau tidaknya. Kemudian tiap unit menerima alokasi dana dari pemerintah tingkat atas. Ciri-ciri anggaran tradisional adalah cenderung sentralis, bersifat spesifik, tahunan, dan menggunakan prinsip anggaran bruto. Sedangkan dua ciri utamanya adalah bersifat tambahan dan berdasarkan objek belanja. Maksudnya apa? Bersifat tambahan ini kan unit kan mengajukan anggaran, saya mau anggaran sebesar ini ke pemerintah pusat. Terus pemerintah pusat hanya akan menambah sedikit dari yang anggaran tersebut, menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada bagian anggaran yang ada sebelumnya dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa dilakukan kajian yang mendalam. Jadi lebih tepatnya berdasarkan tahun lalu, misalnya gitu. Mau menambah atau mengurangi berdasarkan tahun lalu, tapi tidak dipikirkan berapa nambahnya, atau nambahnya ini kira-kira bermanfaat apa enggak, atau pengurangan ini nanti akan berdampak baik atau tidak. Itu tidak dipikirkan mengenai itu, hanya nambah dan kurangi gitu aja. Itu disebut sifat tambahan. Kalau berdasarkan objek belanja, tidak memungkinkan untuk menghilangkan objek sumber atau belanja yang telah ada dalam struktur anggaran, walaupun sebenarnya secara real objek tertentu sudah tidak relevan lagi untuk digunakan pada periode sekarang. Itu kemungkinan objek belanja itu masih tetap dicantumkan dalam anggaran, padahal sudah tidak perlu lagi sebenarnya, kayak gitu. Nah, ini dua ciri utama dari anggaran tradisional. Oleh karena itu, ada kelemahan-kelemahan dari anggaran tradisional. Ini yang pertama, hubungan yang tidak memadai antara anggaran jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian
Pendekatan bersifat tambahan yang tidak relevan, lebih berorientasi pada masukan